Artinya 3 sprindik baru itu, ya itu kan formalnya, karena kan nggak mungkin mereka memakai sprindik dari Polri, ya kan? Tapi stepnya Polri udah bikin 2 tersangka loh. Nah, artinya kayak lihat komitmen dari kejaksaan kan juga udah tepat nih. 2 tersangkanya diakui oleh mereka, tinggal ya penahanan 1 lagi. Saya pikir ketika yang 1 lagi ditahan, ya semoga hari ini kan ada ini ya. Katanya ada pengacaranya datang ya dari Pak Febri gitu ya sebagai tersangka, apakah dia mendampingi atau sudah ada pemeriksaan. Tapi saya pikir nih udah seminggu ya semenjak minggu lalu gitu ya. Ya kalau misalnya hari ini Jumat lagi kan, ya semoga ada Jumat keramat ya di kejaksaan gitu kan. Jadi Jumat keramat itu nggak cuma di KPK. Betul, apalagi ini XSKPK. Benar nggak? Ngeri-ngeri sedap. Waduh. Tapi kalau itu terjadi, saya pikir kalau terjadi itu, saya pikir kepercayaan kepada masyarakat kepada kejaksaan itu akan tinggi, ya kan? Saat ini kan tentu bohong kalau nggak ragu, ya kan? Kita katakan keraguan itu ya harus kita jawab dengan tindakan. Apalagi tadi benar, masyarakat selalu ragu itu kan karena waktu itu beliau adalah orang yang salah satu petinggi di kejaksaan. Betul. Apalagi mereka adalah di Pitsus yang menangani banyak kasus-kasus seperti itu. Nah ini ya tentu asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Tetapi tadi saya katakan uangnya ada, ya kan? Seperti itu agak sangat sulit. Makanya waktu pertama kali ya kasus ini mengeluat gitu ya, mencuat ya. Kasus ini mencuat kan saya mengatakan bahwa kasus ini sudah sangat terang peristiwa pidananya karena uangnya ditemukan. Dan uang temukan nggak kaleng-kaleng, ya kan? Nah, setengah T dan emasnya bukan kayak kita beli 1 gram 2 gram, itu kan langsung potongan 1 kilo loh, sebanyak 74. Kalau misalnya ini 10 gram 20 gram 5 kilo pun kalau potongannya kecil-kecil ya itu nyicil lah, ya kan? Nabung emas dia, gitu Mbak Disti. Nah itu yang kemudian juga menjadi sorotan adalah karena barang buktinya sudah jelas dan terang benderang, ada mata uang asing, ada beberapa pecahan mata uang asing, kemudian juga ada emas 74 kg, sampai ada jokes lebih berat emasnya daripada berat badan saya. Betul. Kan? Nah, banyak sekali jangan sampai jokes seperti itu begitu kan. Nah, publik tentu menantikan tidak hanya soal sebenar kata-kata begitu kan, retorika, tapi membutuhkan bukti. Tindakan. Ini menjadi momentum Kejaksaan Agung untuk bisa membuktikan secara jelas dan terang benderang bahwa memang Kejaksaan Agung bisa serius mengusut tuntas dari kasus ini begitu ya. Nah, tapi kemudian dari pengalaman Anda Mas Yudi sebagai penyidik KPK yang juga pernah menangani kasus-kasus besar semacam ini begitu dengan melibatkan high profile lah kita bilangnya gitu ya. Apakah lazim untuk pelimpahan kasus semacam ini? Oke, Mbak, kalau melibatkan prominent people ya, atau orang-orang yang populer, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang kemudian bukan kaleng-kaleng gitu ya, itu memang kita tidak bisa bicara mengenai hukum formil apa yang ada di situ. Tapi tentu harus lihat secara helikopter view. Ya, banyak kasus misalnya ya akhirnya dilimpahkan, ya kan? Ada kasus yang kemudian misalnya kayak Firly Bahuri, ya kan, sampai sekarang masa sangka aja belum ditahan, ya kan? Dan kasus-kasus lainnya, makanya dan banyak penyelesaiannya itu ya itu tidak istilahnya tidak berdasarkan apa yang ada di KUHP gitu kan, itu kan berdasarkan gentleman agreement misalnya, itu berdasarkan kesepakatan ya dan sebagainya, karena tujuan utamanya adalah yang penting kasus itu terungkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saat ini tentu sorotan terhadap kasus ini kan pasti banyak, karena tadi bahwa ketika menangani kasus namanya juga orangnya prominent people, pasti dia akan punya banyak celah untuk bebas, ya kan. Kemudian tentu bisa jadi ada ketakutan-ketakutan, ya kan, bahwa dia akan menggunakan kekuatannya misalnya dan lain sebagainya. Nah, makanya itulah dibutuhkan ya cara yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini.